Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Kusbianto dengan NIM D1A021235 dengan mata kuliah Penyelesaian Sengketa Dagang A1 yang diampu oleh dosen Ibu Putri Raodah SHMH. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kasus sengketa penanaman modal asing antara pemerintah Indonesia dengan AMCO Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan para pihaknya. Para pihaknya itu ada tergugat, yaitu pemerintah Indonesia, dan penggugatnya adalah PT AMCO Indonesia itu sendiri. Lalu khusus posisinya pada saat pertama, AMCO Indonesia setuju untuk membangun Kartika Plaza dengan modal 4 juta US dollar. Kedua belah pihak membuat kontrak pembagian keuntungan dan kontrak manajemen berdasarkan list and management profit sharing atas nama Hotel Kartika Plaza. Salah satu klausula dalam kontrak itu adalah menyerahkan kepada ICSID bila muncul sengketa di kemudian hari. Kemudian pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Hotel Kartika Plaza karena menganggap AMCO Indonesia telah salah manajemen dan melakukan kecurangan sehingga Indonesia tidak mendapat bagian saham. Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencabut izin usaha AMCO Indonesia karena dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Ketiga badan hukum di atas telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza telah diputus dalam tingkat pertama oleh ICSID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, di mana pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development, dan AMCO Indonesia dengan arbiter Isi Foigel dari Danish dan Edward W. Robin dari Kanada. Dalam tingkat kedua, yang merupakan putusan panitia ad hoc ICSID sebagai akibat dari permohonan pemerintah Indonesia yang membatalkan putusan annulment tingkat pertama yang berisikan bahwa pemerintah Indonesia dianggap benar sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama. Namun pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing dengan arbiter Florentia dan dari Filipina. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu 3.200.000 US dollar pada tingkat pertama dengan arbiter Argirio A. Fatoros dari Yunani. Lalu yang ketiga, alur penyelesaiannya. Dalam klausula kontrak sendiri memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, mengingat terdapat beberapa asas yang terkandung dalam sebuah kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, dan asas itikat baik. Maka kepada siapapun dan di mana penyelesaian sengketa itu dilaksanakan dapat dilihat kembali dalam klausula-klausula yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam kontrak internasional tersebut.
Dalam praktiknya, biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu termasuk arbitrase termuat dalam klausula penyelesaian sengketa sesuai suatu kontrak. Dalam sengketa ini, persyaratan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada ICSID telah terpenuhi. Ada 3 persyaratannya, yaitu para pihak telah sepakat untuk mengajukan sengketanya kepada ICSID seperti tercantum dalam salah satu klausul dalam kontrak antara Indonesia dengan AMCO Asia. Yang kedua, kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Indonesia dan AMCO Asia merupakan pihak yang telah menandatangani konvensi. Lalu yang ketiga, sengketa antara Indonesia dan AMCO Asia yaitu ini merupakan sengketa penanaman modal atau investasi. Dengan diajukan sengketa melalui arbitrase ICSID, maka berdasarkan pasal 42 ayat 1 konvensi, para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, di mana berdasarkan ketentuan ini akan berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dari negara peserta konvensi. Oleh sebab itu dikatakan bahwa peran yang diberikan oleh konvensi kepada pengadilan nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation dan Pan America Development dan PT AMCO Indonesia. Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitik beratkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan ex aequo et bono. Di sini pemerintah Indonesia disalahkan terhadap hasil putusan tingkat pertama. Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, sehingga Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun hasil dari putusan panitia ad hoc ICSID tingkat kedua, Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Lalu ada putusan ketiga, tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban membayar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu sebesar 3.200.000 US dollar pada tingkat pertama. Sekian dari saya, terima kasih.